Masyarakat Mekah sebelum Islam. Mekah merupakan salah satu kota paling penting di Jazirah Arab, baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan agama. Mekah tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan yang strategis, tetapi juga sebagai kota suci yang dihormati oleh banyak suku Arab. Sejarah masyarakat Mekah sebelum Islam mencerminkan dinamika kehidupan yang penuh dengan tradisi, mitos, dan ketidakadilan sosial, serta memperlihatkan peran besar suku Quraisy dalam kehidupan sosial dan politik di kota ini. Asal-usul kota Mekah. Mekah terletak di wilayah Hijaz, di tengah Jazirah Arab, dikelilingi oleh pegunungan dan gurun pasir. Kota ini tidak memiliki tanah yang subur untuk pertanian, posisinya yang strategis menjadikan sebagai pusat perdagangan yang penting yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Jazirah Arab. Melalui tradisi Islam, maka didirikan oleh Nabi Abraham bersama putranya Ismail yang membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah pertama yang disucikan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Ka'bah menjadi simbol spiritual yang sangat dihormati oleh umat Islam, dan Mekah pun menjadi kota suci yang menjadi tujuan utama dalam ibadah haji. Namun, pada masa pra-Islam, Ka'bah tidak hanya dihormati sebagai tempat suci bagi umat Islam, melainkan juga dihiasi dengan berhala-berhala yang dipuja oleh berbagai suku Arab yang menganut kepercayaan politisme. Selama bertahun-tahun, Ka'bah menjadi pusat penyembahan dewa-dewa bagi masyarakat Arab. Keadaan ekonomi dan sosial Mekah terletak di jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah Yaman di selatan dengan wilayah Syam, Syria, dan Mesopotamia di utara. Keberadaan Mekah sebagai persinggahan utama para pedagang menjadikannya pusat ekonomi yang sangat penting. Perdagangan dari berbagai wilayah datang untuk menjual rempah-rempah, kain, perhiasan, dan bahan langka lainnya. Meskipun Mekah tidak memiliki banyak sumber daya alam, keberadaan pasar-pasar besar seperti Pasar Ukaz dan Pasar Daumatul Jandal menjadikan pusat perdagangan dan pertemuan budaya yang ramai. Di dalam masyarakat Mekah terdapat perbedaan sosial yang sangat tajam. Kelas sosial tertinggi terdiri dari para pedagang kaya, khususnya dari suku Quraisy. Para pedagang ini menguasai kegiatan ekonomi, politik, dan agama kota, menikmati kehidupan yang mewah dan pengaruh besar. Klan-klan besar Quraisy seperti Bani Hashim, Bani Umayyah, dan Bani Makhzum menjadi penguasa utama Mekah. Di sisi lain, terdapat golongan miskin dan budak yang hidup dalam kondisi memprihatinkan, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Suku Quraisy dan penguasa Mekah merupakan suku yang paling pengaruh di Mekah pada masa pra-Islam. Mereka memegang peranan penting dan menjaga Ka'bah dan mengorganisir ibadah haji. Quraisy juga memiliki pengaruh politik yang besar dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi di Mekah. Suku ini terdiri dari beberapa klan besar termasuk Bani Hashim yang terletak dalam akar melahirkan Nabi Muhammad, serta Bani Umayyah dan Bani Makhzum yang juga memiliki kekuasaan tersendiri. Beberapa tokoh penting dari suku Quraisy termasuk Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, yang dikenal sebagai pemimpin Bani Hashim dan sangat dihormati karena perannya dalam menjaga Ka'bah. Ada juga Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, yang menjadi pemimpin Bani Hashim setelah Abdul Muthalib. Di sisi lain ada Abu Sufyan, pemimpin Bani Umayyah, yang kemudian menjadi salah satu musuh besar Nabi Muhammad, serta Ummu Jamil, istri Abu Sufyan, yang dikenal sebagai wanita yang sangat menentang Islam. Kepercayaan dan agama masyarakat Mekah sebelum Islam bersifat politeistik dengan menyembah terhadap banyak dewa dan berhala.
menjadi tempat penyembahan bagi berbagai berhala yang dipuja oleh berbagai suku Arab seperti Hubal, Al-Alat, Al-Uzza, dan Manat. Setiap suku memiliki berhala mereka sendiri yang dianggap sebagai pelindung dan pemberi berkah. Ibadah haji yang melibatkan ritual tawaf di sekitar Ka'bah menjadi pusat kegiatan keagamaan tahunan bagi masyarakat Mekah. Selain kepercayaan politeistik, ada juga pengaruh agama lain yang mulai muncul di Mekah seperti Yahudi dan Kristen yang dibawa oleh beberapa individu yang terpengaruh ajaran tersebut. Namun, agama-agama ini bukanlah agama mayoritas di Mekah yang lebih didominasi oleh penyembah berhala. Perbudakan dan ketimpangan sosial. Praktik perbudakan merupakan kebagian penting dari kehidupan sosial di Mekah. Banyak orang, terutama dari bangsa non-Arab seperti Afrika atau Persia, dijadikan budak dan diperlakukan dengan sangat buruk. Mereka tidak memiliki hak yang setara dengan orang bebas dan seringkali diperlakukan dengan kasar. Selain itu, perempuan pada masa itu juga diperlakukan dengan diskriminasi dan terbatas dalam hak-hak mereka, terutama dalam hal warisan, perkawinan, dan kebebasan pribadi. Ketimpangan sosial yang penting mencolok juga terlihat antara orang kaya dan miskin. Kelas atas yang sebagian besar dari pedagang kaya suku Quraisy, kehidupan mereka kemewahan, seperti golongan miskin dan mudah hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Sistem ekonomi yang didominasi oleh praktik riba semakin memburuk kesenjangannya sosial ini. Kedatangan Nabi Muhammad dan awal mula Islam. Pada abad 7 Masehi, Nabi Muhammad benar-benar lahir di Mekah dari keluarga Bani Hashim. Sebelum menjadi Nabi, Muhammad dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur, mendapat gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Pada usia 40 tahun, Muhammad mulai menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril yang kemudian membentuk dasar ajaran. Muhammad menyebarkan ajaran tentang Tuhan Yang Maha Esa, Allah, dan menyerukan masyarakat untuk meninggalkan penyembah berhala seperti praktik-praktik tidak adil lainnya seperti perbudakan dan riba. Namun, dakwah Islam menentang struktur sosial yang ada, mendapat perlawanan keras dari suku Quraisy yang merasa terancam oleh perubahan yang dibawa oleh Islam. Beberapa tokoh Quraisy seperti Abu Sufyan sangat menentang penyebaran Islam. Meskipun menghadapi penentangan keras, Nabi Muhammad dan para pengikutnya terus menyebarkan ajaran Islam. Pada 630 Masehi, setelah mulai pertempuran dan serangkaian perjanjian, Nabi Muhammad berhasil menaklukkan Makkah dan membersihkan Ka'bah dari berhala. Ka'bah kemudian menjadi tempat ibadah yang hanya diperuntukkan bagi Allah, menandai kemenangan besar bagi Islam di Makkah dan perubahan besar dalam kehidupan